semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan tentang sejarah, definisi, dan ruang lingkup linguistik forensik. Yang terhormat kepada Bunda Prof. Dr. Hajah Hasnah Faizah, HR Hemhum. Dan tentunya saya di sini tidak sendiri, yaitu bersama rekan saya, April Alexa, dan saya, Arini Putri Safira, dan saya, Arzeti Amelia. Jangan lupa tonton video kami sampai akhir. Istilah linguistik forensik pertama kali diperkenalkan secara formal dalam kajian akademik oleh Jan Starvik pada tahun 1968. Subyarto menjelaskan bahwa penggunaan awal istilah tersebut berkaitan dengan analisis linguistik terhadap laporan polisi di Inggris yang dilakukan oleh Jan Starvik, seorang guru besar di Lunds University, Swedia. Dalam penelitiannya, Starvik menerapkan analisis sistematis dengan pendekatan studi korpus, yakni dengan memanfaatkan data bahasa dalam jumlah besar. Analisis ini berfokus pada pernyataan Timothy John Evans yang menjadi terdakwa dalam kasus pembunuhan terhadap istrinya dan bayinya di Rillington Place nomor 10, Notting Hill, London pada tahun 1953. Dan akhirnya dieksekusi gantung di penjara Pentonville. Hasil analisis menunjukkan adanya dua gaya bahasa yang berbeda dalam pernyataan Evans, yaitu gaya bahasa yang mencerminkan penutur terdidik dan gaya bahasa turunan. Bertahun-tahun kemudian, berkat temuannya Starvik, Evans akhirnya diampuni secara resmi dan namanya direhabilitas. Oleh karena itu, Jan Starvik dianggap layak disebut sebagai pelopor atau bapak linguistik forensik. Di Australia, perkembangan linguistik forensik juga dipicu oleh kasus-kasus hukum yang melibatkan perbedaan bahasa antara aparat kepolisian dan masyarakat aborigin. Perbedaan ini menimbulkan kesulitan dalam menjelaskan persoalan hukum dan hak-hak individu, sehingga diperlukan peran ahli bahasa untuk menjembatani kesenjangan linguistik tersebut melalui analisis bahasa. Di Indonesia, menurut Subyarto, kajian linguistik forensik mulai berkembang sekitar tahun 1980-an. Namun, pemanfaatannya dalam praktik hukum belum maksimal. Hal ini diduga karena peraturan perundang-undangan di Indonesia belum sepenuhnya mengakomodasikan kesaksian ahli bahasa sebagai alat bukti yang mengakibatkan pengadilan. Baik, saya di sini akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu adalah definisi linguistik forensik. Menurut Nation tahun 2018, linguistik forensik adalah studi yang bertujuan untuk mengevaluasi, menganalisis, dan memeriksa teks dan ucapan. Penerapannya itu tidak terbatas pada bidang hukum saja, seperti pidana, perdata, dan swakaserta sektor pribadi, contohnya dalam konfirmasi identitas. Linguistik ini juga digunakan dalam upaya kota teoris, pengintaian, dan intelijen. Dengan kata lain, kajian ini menyelidiki kebahasaan ucapan atau tulisan dengan menggunakan metode ilmiah dengan mengeksplorasi masalah terkait penggunaannya. Yang dimaksudkan di sini adalah mengenai siapa yang menggunakan ucapan atau tulisan tersebut, tujuan penggunaannya, dan cara pengguna berkomunikasi untuk mencapai tujuannya. Nah, yang selanjutnya yaitu menurut Asmayanti tahun 2019 menyatakan bahwa linguistik forensik adalah salah satu cabang dari ilmu linguistik yang mempelajari bahasa dalam konteks hukum. Bidang linguistik ini mendalami bagaimana bahasa ini digunakan oleh individu yang terlibat dalam suatu kasus. Nah, maka dari itu, analisis kebahasaan forensik ini sangat penting dalam setiap persidangan. Oleh karena itu, dibutuhkanlah seorang ahli bahasa yang memang memahami detail kebahasaan di pengadilan sebagai saksi ahli yang akan menganalisis bahasa yang digunakan oleh para pihak dalam kasus hukum. Berdasarkan berbagai pandangan yang ada, seorang linguis ini dapat dianggap sebagai saksi ahli jika ia memiliki keahlian dalam bahasa maupun hukum, pengetahuan relevan dengan isu-isu spesifik, dan pengalaman yang memadai di area tersebut.
Selain itu, seorang saksi ahli juga harus memiliki kemampuan bahasa yang baik dan tingkat analisis yang tinggi karena ia perlu memahami ilmu bahasa. Jadi, kesimpulan dari beberapa pengertian atau definisi linguistik forensik tadi yaitu bahwa linguistik forensik itu adalah penerapan pengetahuan, metode, dan wawasan linguistik pada konteks hukum. Bidang ini melibatkan analisis bukti bahasa tertulis atau lisan untuk menyelesaikan masalah atau sengketa hukum, mulai dari mengidentifikasi penulis hingga mendeteksi penipuan. Ahli linguistik forensik mengungkap misteri yang tersembunyi dalam komunikasi. Baik, selanjutnya itu ada ruang lingkup linguistik forensik. Ruang lingkup linguistik forensik ini terbagi menjadi 8. Yang pertama itu ada identifikasi penulis. Identifikasi penulis merupakan bidang yang bertujuan mengidentifikasi penulis suatu teks melalui analisis gaya bahasa atau idiolek. Analisis ini mencakup pilihan kosakata, struktur kalimat, dan kebiasaan berbahasa yang khas, serta sering digunakan dalam kasus surat ancaman, pesan penipuan, dan sengketa hak cipta. Selanjutnya, itu ada analisis fonetik forensik dan identifikasi suara. Bidang ini memeriksa ciri akustik seperti intonasi, aksen, dan laju bicara, yang sangat penting dalam kasus panggilan, ancaman, dan rekaman sebagai alat bukti. Lalu selanjutnya itu ada analisis wacana forensik. Analisis wacana forensik ini pula mengkaji penggunaan bahasa dalam interaksi hukum seperti interogasi polisi dan pengakuan. Tujuannya untuk mendeteksi adanya paksaan, manipulasi, atau kesalahpahaman yang mungkin terjadi dalam proses komunikasi hukum. Lalu selanjutnya itu ada analisis plagiarisme. Nah, analisis plagiarisme ini digunakan untuk menilai tingkat kemiripan antara dua atau lebih teks. Analisis ini tidak hanya melihat kesamaan kata, tetapi juga struktur kalimat dan pola ide, terutama dalam konteks akademik dan pelanggaran hak cipta. Lalu selanjutnya itu ada pemahaman dan interpretasi dokumen hukum. Nah, ini bertujuan menjelaskan bahasa hukum yang rumit atau ambigu dalam dokumen hukum. Bidang ini membantu memastikan bahwa maksud hukum dipahami secara tepat dan tidak menimbulkan perselisihan. Selanjutnya itu ada linguistik forensik digital. Linguistik forensik digital itu menerapkan analisis linguistik pada data digital seperti email, media sosial, dan pesan daring. Fokusnya tidak hanya pada isi bahasa, tetapi juga pola komunikasi dan perilaku bahasa di ruang digital. Lalu yang terakhir, itu ada linguistik forensik dalam kasus merek dagang dan hak cipta. Ini menganalisis kesamaan bahasa pada nama merek, slogan, atau iklan. Analisis ini dilakukan untuk mencegah kebingungan konsumen dan pelanggaran hukum terkait merek dan hak cipta. Dan yang terakhir, itu ada penerjemahan dan interpretasi dalam konteks hukum. Nah, hal ini berperan dalam menjamin ketepatan terjemahan dan interpretasi bahasa dalam proses hukum. Kesalahan dalam penerjemahan itu berdampak serius terhadap keputusan hukum.